Pada tahun 2007, UNESCO di bawah PBB menetapkan sebuah situs Petra sebagai salah satu 7 keajaiban dunia. Petra adalah situs warisan dunia yang berada di Amman, Yordania. UNESCO baru meresmikan sebagai salah satu dari 7 keajaiban dunia pada 2007 setelah situs ini melalui banyak proses. Sebenarnya Petra sudah diakui sebagai warisan dunia sejak 1985. Dukungan masyarakat menjadi penentu kemenangan situs bersejarah Petra. Sejarah bangunan ini pun dapat disandingkan dengan sejarah Taj Mahal di India dan sejarah piramida Mesir. Dalam bahasa Yordania, Petra diartikan sebagai batu. Hal ini dikarenakan situs bangunan kuno tersebut terpahat dari batu-batu yang menjadi sebuah kota. Bangunan-bangunan dari batu berukuran super besar tidak dibuat menjadi gua sebagaimana bangunan purbakala pada umumnya. Konstruksi dan arsitektur kota Petra menyuguhkan bangunan-bangunan megah ala sebuah peradaban misterius. Para arkeolog dan ilmuwan dunia merasa tertarik dengan situs Petra. Sayangnya hingga kini mereka belum dapat menguak bagaimana cara suatu bangsa kuno membangun sebuah kota dari bahan bebatuan hingga menyerupai bangunan berteknologi tinggi. Sejarah Petra memang menakjubkan. Bangunan ini berupa taman bebatuan yang membentuk suatu kawasan. Di dalam bangunannya ada makam, biara, kuil, istana, bahkan tempat persembahan bagi kepercayaan paganisme. Arsitektur yang dipakai menyusun Petra sangat sulit disaingi arsitektur masa kini. Seluruh bangunan kotanya dibuat dari batu pasir, layaknya meniru model bangunan Timur Tengah dan wilayah Arab. Seni serta ornamen sebagai pengindahnya dipastikan selalu ada di setiap bangunan. Dari sekian banyak bebatuan yang terpahat di kota Petra, ada sebuah bangunan utama di sana. Bangunan ini merupakan sebuah istana berwarna kemerahan. Bayangkan saja bagaimana sejarah masa lalu memahat batu-batu dari bongkahan menjadi istana megah. Pastinya para penghuni Petra bukanlah bangsa berperadaban sembarangan. Sebagaimana bangunan-bangunan kuno bersejarah yang ada di seluruh dunia, Petra pun masih memiliki sisi magis karena ternyata ada makam raja-raja di kawasannya. Beberapa bagian bangunan yang sudah mengalami keruntuhan diperkirakan berupa bekas gedung teater bermuatan 4.000 orang dan fasilitas umum seperti taman bermain. Sama seperti sejarah piramida Mesir dan sejarah Chichen Itza di Meksiko, sejarah Petra diawali dari masa sebelum Masehi. Tepatnya tahun 9 sampai 40 sebelum Masehi. Ada sebuah kerajaan besar bernama Nabatean dengan raja pertamanya bernama Aretas IV. Lokasinya yang berada di kawasan Timur Tengah membuat kerajaan ini sebenarnya terancam oleh alam. Badai pasir dari gurun-gurun gersang adalah salah satu ancaman bagi kehidupan di Nabatean. Bangsa Nabatean adalah penduduk asli dari Arab Barat Laut. Mereka hidup secara nomaden, selayaknya masyarakat di zaman kuno. Wilayah nomaden mereka masih berada di kawasan Yordania. Para Nabatean ini baru membuat sebuah kerajaan pada abad ke-312 sebelum Masehi. Seiring waktu, kerajaan ini pun berkembang pesat
hingga membuahkan karya peninggalan semegah Petra. Petra merupakan ibu kota bagi kerajaan Nabatean karena menjadi pusat pemerintahan, ekonomi, dan peradaban. Maka Petra harus dibangun secara proporsional. Pembangunannya memperhitungkan kemungkinan serangan badai pasir dan serbuan musuh kerajaan. Akhirnya dipilihlah lokasi terbaik di Lembah Wadi Araba agar dapat terlindung dari bahaya kedua ancaman tersebut. Rupanya peradaban modern memang bukan peradaban canggih pertama di muka bumi. Orang-orang Petra menjadi salah satu pendahulu yang memiliki tingkat kecanggihan berteknologi tinggi. Masih ada banyak mitos yang melingkupi Petra sebagai situs arkeologi tingkat dunia. Beberapa di antaranya masih erat berkaitan dengan sejarah Islam. Namun keyakinan-keyakinan ini masih belum dapat dipercayai kebenarannya karena masih belum ada bukti otentiknya. Ternyata bukan hanya Nabi Harun dan Nabi Musa yang melukiskan nama di sejarah Petra. Nabi Muhammad sebagai nabi utama dalam agama Islam pun diyakini pernah datang ke Petra. Sejarahnya masih berada dalam zaman awal kenabian ketika Nabi Muhammad diajak pamannya Abu Talib. Kemana-mana Abu Talib selalu mengajak Nabi Muhammad berniaga, termasuk ketika ia pergi berdagang ke Syam yang sekarang menjadi Suriah. Ketika perjalanan menuju Syam tersebut, Nabi Muhammad dipercaya sempat singgah di wilayah Petra. Kepercayaan tradisional bangsa Arab lainnya meyakini Nabi Musa sebagai bagian dari sejarah Petra. Salah satu mukjizat Nabi Musa adalah dapat memancarkan air dari sekali pukulan ke sebuah batu. Orang-orang setempat sangat yakin Wadi Musa di kota Petra adalah tempat dahulunya Nabi Musa memukulkan tongkatnya. Wadi itu berbentuk lembah sempit di kawasan Petra.